Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga pada subuh kali ini kita masih diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat fardu yang lainnya pun Allah berikan kita taufik serta hidayahnya juga untuk kita bisa melaksanakan sholat berjamaah juga insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam berumah tangga itu pasti ada perbedaan. Terkadang perbedaan ini sampai menarik kepada emosi. Seorang suami kekeh dengan pendapatnya, seorang istri kekeh dengan pendapatnya. Seorang suami pokoknya tidak mau berubah, pokoknya ini harus A. Si istri pun terkadang tetap kekeh ngotot ini harus B. Sehingga pendapat istri tidak bisa ditemukan dengan pendapatnya suami. Lalu bagaimana caranya kalau sudah terjadi perbedaan antara suami dengan istri yang tidak bisa disatukan? Di sini caranya kata para ulama, begitu juga Allah firman dalam Al-Quran, maka cari orang ketiga. Jangan dipaksa. Jangan suami memaksa istri untuk mengikutinya. Jangan istri memaksa suami untuk mengikutinya. Karena yang ada antara akan terjadi perselisihan, bahkan naudzubillah min dzalik sampai perceraian. Dan ini tidak sedikit yang seperti ini. Sehingga kalau terjadi perbedaan yang tidak bisa disatukan antara suami dan istri, jangan saling memaksa untuk apalagi membenarkan daripada pendapatnya masing-masing. Tapi caranya yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW adalah cari orang ketiga sebagai penengah di antara kita sebagai suaminya ataupun kita sebagai istrinya. Cari orang ketiga tersebut. Jangan dipaksa. Cari orang ketiga. Tatkala mencari orang ketiga, ini pun tidak boleh sembarangan. Kadang ada orang bercerita seorang istri tentang suaminya. Kadang kebalikannya seorang suami bercerita tentang istrinya. Ini kalau bercerita kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah, ini jatuhnya menggunjing. Hati-hati ini para suami, para istri. Banyak kadang-kadang tatkala mendapati suaminya tidak baik, dia ceritakan sama teman-temannya. Atau seorang suami mendapati istrinya tidak baik, diceritakan sama teman-temannya. Ini jatuhnya menggunjing. Jadi curhat itu diperbolehkan kepada orang yang bisa memberikan solusi. Tapi terkadang seorang suami ataupun istri mendapati pasangannya tidak baik, itu bercerita sama semua temannya. Ini jatuhnya menggunjing, tidak boleh. Tapi kita diperbolehkan bercerita kepada orang yang bisa memberikan solusi. Dan itu jatuhnya bukan menggunjing,
Tapi mencari solusi diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Nah, kita cari orang ketiga ini dengan 3 kriteria kalau bisa. Jadi jangan asal-asalan kita mencari orang ketiga ini. Karena ini masalah rumah tangga. Apa kriteria orang ketiga tersebut? Ada 3 perkara. Yang pertama, kalau bisa orangnya itu disegani. Sehingga waktu didudukkan 2 orang ini, suami istri, ini mereka betul-betul akan segan. Mereka betul-betul akan menaruh di hatinya rasa ta'zim, penghormatan kepada orang tersebut. Sehingga waktu disampaikan mereka akan mendengarkannya. Kemudian yang kedua adalah orang tersebut itu punya ilmu agama. Sehingga waktu memberikan solusi itu dengan ilmu agama. Dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan kecenderungan orang ini lebih memihak kepada suami atau memihak kepada istri. Tapi yang dikedepankan orang yang paham masalah ilmu agama. Sehingga setelah mendengarkan cerita dari suami, mendengarkan cerita dari istri, dia akan menceritakan dan memberikan solusi dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah cari orang yang ketiga itu. Orang ketiga tersebut adalah tidak membongkar aib kita, atau orang itu bisa menutup daripada aib kita. Karena ini masalah aib. Jangan sampai kita mencari orang ketiga, yang mana orang ketiga tersebut walaupun disegani, alim, punya ilmu agama, tapi tidak bisa menyimpan rahasia. Sehingga setelah selesai ini suami istri, diberikan solusi, berdamai, kemudian orang ini cerita kepada yang lainnya. Ini ada kejadian. Ada seorang suami istri yang dia berdebat keras sekali, luar biasa. Dicari orang ketiga sebagai penengah. Kemudian orang ini bisa memberikan solusi, selesai, damai. Tapi orang ketiga ini ternyata bercerita kepada orang yang ada di kampungnya, di desanya. Sampai akhirnya sekampung semuanya tahu aib daripada keluarga tersebut. Akhirnya si suami, si istri tidak tahan, akhirnya bercerai. Gara-gara orang ketiganya tidak bisa menyimpan rahasia. Jadi kalau bisa, sekali lagi, tatkala terjadi perbedaan di antara kita, jangan dipaksakan pasangan kita untuk ngikut kita, baik itu suami ataupun istri. Tapi cari orang ketiga yang bisa menjadi penengah di antara terjadi perselisihan tersebut. Dan orang ketiga tersebut punya 3 kriteria. Yang pertama, disegani. Yang kedua, memiliki ilmu agama. Yang ketiga, bisa menyimpan rahasia. Karena pasti dalam rumah tangga itu ada perbedaan. Itu pasti. Sampai di zaman Nabi kita Muhammad SAW, itu Rasulullah SAW pernah berbeda pendapat dengan istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi lihat pelajaran. Bukan artinya di sini Nabi Muhammad tidak adil. Oh, tidak. Dan bukan artinya juga Sayyidah Aisyah istri yang tidak baik. Bukan. Tapi kata para ulama, segala sesuatu dalam kehidupan Nabi itu pelajaran untuk umatnya. Sehingga waktu itu Nabi mendapati Sayyidah Aisyah tidak bisa ditemukan dalam titik terang beda pendapat itu. Nabi katakan, wahai Aisyah, kita cari orang ketiga. Siapa yang kau inginkan? Nah, kalau bisa suami itu bijak. Tawarkan. Kata Sayyidah Aisyah, ayahku wahai Rasulullah, Abu Bakar Siddiq. Kami panggil Abu Bakar Siddiq sebagai penengah. Tatkala sampai di rumahnya, Abu Bakar Siddiq ini nggak terima, marah. Tatkala mau ditempeling anaknya, akhirnya dilarang oleh Nabi. Wahai Abu Bakar, kamu ini saya perintah ke sini bukan untuk menempeling, memukul anakmu, yaitu istriku, tapi sebagai orang ketiga. Lalu Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah, Rasul, boleh tidak saya berbicara dengan istriku Aisyah? Kemudian setelah itu Nabi persilakan. Abu Bakar Siddiq tanya, ya Aisyah, kapan kamu mendapati Nabi tidak adil? Kapan kamu dapati Nabi itu dolim? Kapan kamu dapati Nabi itu egois? Lalu Abu Bakar Siddiq tetap marah, mau dipukul. Akhirnya diperintahkan oleh Rasul untuk pulang. Pulang. Kemudian tidak berapa lama masih geram luar biasa, balik lagi. Ternyata setelah kembali ke rumahnya Rasulullah SAW, Rasul sudah bercanda, bermain bareng dengan Sayyidah Aisyah. Dari cerita ini ada 3 hikmah yang kita ambil. Yang pertama, dalam rumah tangga itu pasti ada perbedaan. Jadi jangan harap rumah tangga kita tidak ada perbedaan. Walaupun sudah kakek nenek pun pasti ada. Kenapa? Karena itu rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah dalam kita berumah tangga, itu kalau terjadi sesuatu yang tidak bisa ditemukan antara kedua belah pihak, cari orang ketiga. Sebagaimana Nabi mencari Abu Bakar Siddiq sebagai penengah. Yang ketiga, kalau sudah berbeda pendapat, itu jangan lama-lama ngambeknya.
Ini ada suami ngambek sama istri nggak mau pulang ke rumah. Ada istri ngambek sama suaminya nggak mau keluar dari kamar. Nabi sebentar dengan Sayyidah Aisyah. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Jadi intinya kalau terjadi perbedaan yang tidak bisa ditemukan antara kedua belah pihak, suami ataupun istri, maka cari orang ketiga dengan 3 syarat tadi. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rumah tangga yang sakinah wa rahmah, penuh ketenangan, penuh cinta dan penuh keharmonisan. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.